Bentok, Cok. Ini nih. Nah, Sopian. Malah nggak ketemu ya. Kenapa, Pak? Udah kemana ya? Udah kabur. Kita aja Saya baru bingung, Pak Ton. Soalnya dia nganuin jamnya sama juga. nggak 45 tuh 13.45. Oh, Judulnya beda, terus jamnya iya, juga iya. beda sebenarnya 13.45. Terus gimana nih, Pak Ton? Tunggu aja. Ya udah. Kayaknya mungkin tadi pada masuk tapi dilihat kosong kabur. Nyanyi aja lu, Mi. Enggak, Pak Ton. Ini gimana ya biar nggak pecah-pecah kayak gini? Yang mana? Itu gambar gua. Enggak Jadi tahu. kotak. Muka gua jadi kotak Direkam, Cok. itu sendiri. Teman-teman bisa eh, memakai martul itu sendiri. Nah, sebelum kita apa ya mulai martulnya, coba dong saya pengen nanya nih ke teman-teman nih buat kita membuat makulnya sendiri. Kira-kira teman-teman punya produk apa untuk kita jadikan contoh di makul kali ini gitu. Misalkan teman-teman punya produk umroh, produk apa gitu, ini bisa kita contohkan untuk pembuatan makul ini. Coba teman-teman. Kali aja teman-teman punya produk apa gitu. Ada nggak teman-teman? Oke, mungkin jika tidak ada ya teman-teman, biar tidak menghambat waktu juga, kita langsung aja ya. Untuk contohnya, coba kita bikin Produk eh, merchandise. merchandise, Pak. Iya, Merchandise apa apa tuh? merchandise itu Halo, merchandise berupa apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? berupa Ah, sorry. Gimana, Pak? Pak Bambang ya? tampuk boleh atau jersey deh coba deh. Ya, Jersey jersey, dengan coba deh. merchandise. Jersey ya, jersey ya. Iya, jersey juga. Jersey. Ya, coba kita jersey ya, Pak. Kasih, makasih. Nah, kita coba untuk jersey ya. Kita buat dulu. Pertama itu jangan lupa kita tambahkan judul di makulnya dulu untuk membuat si artikelnya sendiri gitu ya. Coba kita cari dulu. Nah, setelah kita buat, nah tadi saya buat dengan nama saya sendiri underscore jersey ya. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, bapak-bapak bisa lanjut atau teman-teman sekalian bisa lanjut ke auto generate. Yang dimana auto generate itu fungsinya untuk nyusun keyword teman-teman gitu. Nah, misalkan tadi keyword utamanya apa? Jersey ya. Jersey. Nah, coba kalau untuk keyword awalan, misalkan teman-teman mau searching jersey gitu di apa di Google gitu. Biasanya keyword awalnya kayak gimana sih teman-teman gitu? Kayak misalkan harga, biaya atau apa gitu. Coba teman-teman bisa contohkan. Nanti saya masukin di keyword awal. Recording in progress. Coba kita masukkan harga. Biasanya kalau di harga itu ada biaya, jual, terus ada apa lagi nih, teman-teman? Oke, untuk contohnya mungkin kita segini dulu aja ya untuk keyword awal itu ya. Nah, untuk ekor satunya teman-teman bisa tambahkan berupa misalkan teman-teman mau searching nih di Google tuh kayak misalkan harga jersey termurah atau harga jersey eh, terbaik misalkan gitu bisa teman-teman gitu atau terdekat gitu kan.
bisa teman-teman nambahin di ekor satu nih teman-teman gitu. Misalkan nih, yang pertama termurah, terus terdekat, terus apa lagi nih teman-teman? Apa coba? Terbagus mungkin ya. Ter- Terbagus terbagus. lah. Bisa aja untuk jersey lah. Boleh. Berkualitas lah. Berkualitas. Itu ya. Nah, untuk contohnya segini dulu. Nah, nanti ini keywordnya bakal nyusun kayak misalkan nih teman-teman. Harga jersey termurah. Harga jersey terdekat. Harga jersey terbagus. Harga jersey berkualitas. Nah, terus selanjutnya di ekor 2 itu biasanya kita tempatkan Pak kita mau memasarkan produk kita ke wilayah mana gitu. Misalkan nih untuk wilayahnya kita ambil Jabodetabek nih teman-teman ya. Ada misalkan di Jakarta, di Depok, Depok, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang. Nah, ini untuk keyword duanya itu biasanya Pak pemasarannya ya. Nah, ini bisa jadi teman-teman untuk keywordnya itu, untuk satu keyword itu bisa jadi harga jersey termurah di Jakarta, harga jersey termurah di Depok, atau bisa harga jersey terdekat di Jakarta, harga jersey terdekat di Bekasi, atau misalkan biaya jersey terdekat di Bekasi, misalkan itu, atau jual. Kan. Nah, coba nih submit untuk keyword yang telah kita susun. Jadi berapa keyword? Nah, bisa dilihat sama teman-teman untuk hasil keywordnya itu ada di 60 teman-teman gitu ya. Jadi dibuat otomatis untuk keywordnya dibuat otomatis sama maklumnya sendiri gitu teman. Kan? Jadi nggak usah perlu ribet-ribet teman-teman harus nyusun keyword satu persatu nih misalkan teman-teman di WSP nyusun keyword tuh satu persatu gitu terus lama juga kan gitu. Nah, kalau di Maktul itu dia udah otomatis, misalkan teman-teman udah punya keyword awalannya, apalagi udah punya keyword utama itu tinggal masukin aja. Nanti otomatis dibuat oleh si Maktulnya itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Terus selanjutnya itu setelah kita udah menyusun keyword seperti ini, teman-teman itu nah lanjut ke new PKP yang dimana di dalam new PKP itu ada deskripsi, ada nomor WA untuk nomor teman-teman biar bisa menghubungi produknya kan, gitu. Nah, terus ada ID kategori, misalkan teman-teman punya WSP. Nah, kalau WSP itu biasanya kita harus masukin ID kategorinya. Nah, untuk sebagai contoh, saya masukin langsung di ID domain aja ya. ID domain kita masukkan satu. Terus harga. Nah, harga karena kita itu ngebuat keywordnya itu langsung banyak dan biasanya juga barang atau produk itu tiap tahun itu kan harganya bakalan naik ya teman-teman gitu. Nah, untuk harga saya rekomendasikan masukkan dengan nol saja teman-teman. Nah, fungsinya juga buat apa? Jadi ketika misalkan teman-teman udah dapet list atau teman-teman udah apa customer mau beli produk dari teman-teman itu bisa langsung menghubungi ke nomor WA teman-teman langsung gitu ya. Itu. Nah, untuk nomor WA kita isikan di sini dan jangan lupa ya untuk nomor WA sendiri itu teman-teman bisa menggunakan di depannya itu harus menggunakan 62 jangan kosong ya teman-teman gitu. Jadi 62 bla 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 gitu. Nah, untuk teks WA-nya, nah karena kita tadi untuk produknya jersey, teman-teman bisa bikin kayak gini. Halo Kak, minta info lengkap tentang jersey-nya.
Halo? Ini apa? Itu share-nya belum Ini apa? share-nya belum ini. Share screen-nya. Ah, itu. Nah, tadi kan udah. Nggak tahu. Salah. Oke. Maaf ya. Nah, untuk deskripsi produk sendiri, teman-teman bisa masukin kalau teman-teman punya deskripsi eh, produknya sendiri gitu, teman-teman udah buat nih gitu. Nah, untuk sebagai contohnya sendiri, di sini saya buat deskripsi produknya biasanya menggunakan chat GPT teman-teman gitu. Karena kan ini sebagai contoh ya, teman-teman ini sebagai contoh, jadi saya buatnya menggunakan ChatGPT. Misalkan teman-teman eh, udah punya deskripsi sendiri, itu lebih bagus teman-teman gitu. Karena deskripsi itu jadi bahan pertimbangan orang lain untuk eh, membeli produk kita teman-teman gitu. Nah, terus kita lanjut ke ChatGPT untuk membuat deskripsi produknya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke ChatGPT. Nah, coba kita buat deskripsinya dengan menuliskan perintah seperti ini. Buatkan saya artikel SEO tentang tentang apa nih? Tadi kan produk yang kita jual kan jersey. Bisa kita tanyakan tentang jersey gitu ya, teman-teman. Tentang jersey sebanyak 400 kata. Ini bisa teman-teman misalkan mau memperbanyak deskripsinya bisa teman-teman 500 kata, bisa 600 itu terserah teman-teman ya. Saya di sini contohnya cuma 400 kata coba ya. Buatkan saya artikel SEO tentang jersey sebanyak 400 kata. Kita lihat ya. Nah, nanti otomatis si ChatGPT-nya itu akan membuat sendiri tentang artikelnya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya buat teman-teman. Itu. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa membuat deskripsi sendiri untuk produk-produk teman-teman gitu ya lebih baik. Nah, coba kita ini kan banyak juga untuk dicontohin. Kita coba sedikit aja ya teman-teman. Nah, kita coba sedikit. Kita coba sampai sini aja dulu ya. Ini hanya sebagai contoh dulu ya. Nah, udah gitu, karena ini kita copy paste-nya dari ChatGPT, teman-teman bisa masukkan dulu ke Notepad teman-teman. Karena biasanya kalau kita habis buat deskripsi atau buat apapun di ChatGPT itu biasanya ada lambang atau icon-icon yang tidak kita inginkan dan itu akan merusak kinerja dari si ininya teman-teman dari si maktulnya teman-teman gitu. Gitu ya. Nah, coba kita copy pastekan lagi. Kita masukkan ke dalam maktul. Kita masukkan ke dalam maktul. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman nih bisa dilihat. Tuh. Ini untuk deskripsinya teman-teman. Nah, kita rapihin dulu. Kita rapihin biar enak dilihat teman-teman. Ya. Nah, setiap judul nih, ini judul kan teman-teman. Judul itu teman-teman bisa ganti dengan header 2 teman-teman gitu. Tuh, bisa dilihat ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngebold si judulnya, bisa nih ada B atau misalkan CTRL-B untuk ngebold judulnya teman-teman. Nah, terus setiap paragraf pertama, sesudah paragraf pertama, teman-teman bisa menuliskan COWA. Nah, fungsinya itu COWA ini untuk memanggil perintah nomor WA teman-teman. Jadi teman-teman nanti nomor WA-nya bakal ada di COWA ini. Jadi misalkan customer gitu mau lihat produk teman-teman, mau nanya-nanya produk teman-teman, bisa langsung menghubungi
WA teman-teman gitu ya tuh. Nah, terus, nah untuk subjudulnya, ini kan subjudul, itu kita menggunakan header 3. Ini tuh biar rapi teman-teman, biar rapi ketika di deskripsinya. Baik, itu. Nah, terus di setiap paragraf akhir kita jangan lupa tuliskan lagi dengan SEO WA, SEO Denai, dan SEO baca gitu. Nah, setelah rapi seperti ini, teman-teman bisa lanjut ke konten Google. Konten Google. Nah, untuk konten Google sendiri itu isi dengan SEO Denai ya. Nah, meta keyword juga teman-teman bisa isi dengan SEO Denai juga ya. Nah, untuk membuat meta deskripsi sendiri ya, yang ini selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan ChatGPT lagi teman-teman ya. Kita buat nih meta deskripsinya menggunakan uh, ChatGPT teman-teman. Untuk meta deskripsi sendiri, teman-teman bisa menuliskan perintah, buatkan saya, meta deskripsinya sebanyak 160 karakter. Nah, kenapa sih perintahnya seperti ini nggak harus kayak nulis jersey-nya lagi? Karena ini otomatis si perintah ini akan baca dari perintah sebelumnya teman-teman gitu. Karena sebelumnya kita membahas jersey otomatis biasanya perintah selanjutnya kalau misalkan kita buat ini dia akan membuat perintah tentang jersey. Nah, kan udah terbuat nih kan. Ini juga kita copy pastekan kembali ke dalam Markdown. Nah, ke dalam makro seperti itu, teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa submit untuk nah, untuk nge-save apa yang setelah kita masukkan gitu ya. Nah, kalau udah jadi gini, teman-teman mau misalkan mau lihat hasilnya seperti apa, bisa lihat di hasilnya gitu ya. Tapi karena kita tadi itu hasilnya tadi ada sekitar 40 keyword ya teman-teman. Kalau nggak salah ya. Itu pasti si deskripsinya semua pasti sama ya teman-teman. Tuh, sama semua tuh. Panduan memilih jersey nyaman dan stylish tuh. Semua sama ya. Tuh. Nah, gimana sih eh, caranya kita bikin Mas Sigit, per keyword ini itu isinya Betul. berbeda ya teman-teman. Nah, caranya itu kita dengan cara sinonim ya teman-teman. Mengsinonimkan ya. Cara mengsinonimkan itu seperti ini. Pertama, kita blok dulu apa yang ingin kita sinonimkan teman-teman ya. Kita blok dulu. Setelah di blok, teman-teman bisa lanjut nih. Ada tulisan sinonim di sini di samping new PKP sinonim. Nah, teman-teman langsung ke tambah random. Tambah random pertama kan. Lalu copy pastekan teksnya di sini. Ini itu fungsinya sebagai penanda apa yang telah kita sinonimkan teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah itu gimana caranya kita bikin sinonim lagi? Kita bisa membuatnya lagi di chat GPT lagi teman-teman untuk membuat sinonimnya sendiri ya teman-teman. Nih, untuk sinonimnya sendiri ya kita bisa tuliskan perintah buatkan saya 30 persamaan kata persamaan kata persamaan kalimat sorry persamaan kalimat tanpa ada kata duplikat
duplikat dari kalimat berikut ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tulis, kita tempelkan eh, teks yang ingin kita sinonimkan ya. Kita copy pastekan, copy pastekan. Nah, jangan lupa di akhirnya, kita tulis lagi teman-teman atau memberikan perintah. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma teman-teman gitu ya. Untuk perintahnya seperti ini, buatkan saya 30 persamaan kalimat tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ini. Langsung teman-teman bisa copy pastekan teks yang teman-teman mau duplikatkan gitu ya. Lalu di akhirnya kita tulis dengan setiap kalimat di akhir dengan tanda titik koma. Itu harus ya teman-teman, harus itu wajib ya teman-teman. Gitu. Nah, lalu kita enter. Nah, biarkan si ChatGPT ini membuat tentang persamaan ini 30 kalimat ini ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Hmm. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa copy pastekan kembali untuk kalimat yang telah dibuat oleh AI ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke Tools Dojo teman-teman. Nah, fungsinya dari Tools Dojo ini itu agar teks yang tadi kita buat di AI itu tidak ada kata duplikat teman-teman. Karena misalkan jika di waktu kita menempelkan ada kata yang sama atau duplikat, itu akan tidak tersave teman-teman atau akan Sebagai em, seller juga apa ya, cari itu mitra untuk nambah income sebaiknya menggunakan aplikasi apa. Kalau misalkan mau kerjasama ya jadi vendor. ya teman-teman nih kita pastekan terlebih dahulu. Nah, setelah kita pastekan, kita ada tombol di sini proses remove duplicate lane. Nah, setelah kita udah tekan ini, otomatis si AI ini ngecek, oh ternyata kalau misalkan ada yang kata duplikat biasanya dihapus oleh dia, dan jika tidak ada ya berarti aman teman-teman. Teman-teman bisa copy pastekan kembali, dan jangan lupa nih teman-teman, jangan lupa kita copy pastekan ke dalam Notepad teman-teman. Nah, fungsinya Notepad itu sama, kita lihat apakah di teks kita ini yang kita buat di AI ini, apakah ada lambang atau tanda-tanda yang tidak kita inginkan. Seperti ini teman-teman, biasanya kejadian ini ada di kayak misalkan teman-teman bikin keyword umroh. Itu biasanya ada tanda kutip. Nah, tanda kutip itu biasanya error dalam waktu. Jadi nggak boleh pakai tanda kutip teman-teman. Gitu ya. Apalagi pagar, bintang, dan segala macam itu. Tapi kalau misalkan tandanya masih masih kayak koma, terus titik koma kayak gini itu aman teman-teman ya. Nah, kita copy pastekan lagi ke dalam Maktul, teman-teman. Nah, kita copy pastekan ke dalam Maktul ya, dia ada di random text ini. Kita pastekan, lalu kita tekan enter. Nah, otomatis kan teksnya udah terbuat di sini dan udah masuk di sini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa simpan terlebih dahulu. Jangan lupa, teman-teman setiap setelah mensinonimkan kata, teman-teman jangan lupa disimpan. Ya. Nah, gitu. Nah, setelah tersimpan ini, kita lanjut lagi ke new PKP, ke deskripsi yang tadi. Otomatis setelah kita buat sinonim, ini bakalan ada tanda biru seperti ini, teman-teman ya. Bakalan ada tanda biru seperti ini. Nah,
Caranya agar teks ini bisa tersinonimkan, teman-teman bisa blok kata telah yang ada di sini nih. Kayak misalkan panduan memilih jersey nyaman stylish sampai momen kan. Nah, otomatis kan sampai sini. Nah, kita tekan klik ini. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, teman-teman, ada tanda garis dua di awal dan di akhir, itu berarti kalimat yang teman-teman pilih itu sudah tersinonimkan, teman-teman ya. Tuh. Tadi kan ya, tadi siang pada nawar-nawar agak Ya. boleh saya kasih. Nah, Gitu ya. terus selanjutnya biar cepet ya, teman-teman. Ini kalau untuk membuat si sinonim ini, teman-teman itu bisa per kalimat. Misalkan nih, ada jersey bukan hanya sekadar pakaian olahraga kini. Jersey menjadi bagian dari gaya hidup, mencerminkan identitas dan fashion seseorang. Nah, ini sampai titik. Teman-teman bisa buat per kalimat, teman-teman, untuk membuat sinonimnya gitu. Teman-teman bisa membuat per kalimat, teman-teman gitu. Nah, karena ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Sebagai contoh, saya membuatnya ini per paragraf saja ya teman-teman, biar cepat teman-teman gitu ya. Gitu. Nanti teman-teman kalau untuk membuat deskripsi itu bisa per kalimat ya, biar lebih baik, lebih bagus juga, biar berbeda. Tapi saya di sini mencontohkannya per paragraf ya teman-teman ya. Nih, kita blok untuk paragraf pertamanya. Nah, kita blok. Nah, setelah kita blok, sama teman-teman caranya. Nah, karena tadi kita sebelumnya udah mengsinonimkan judulnya, terus kita udah copy paste ini, jangan lupa teman-teman, teman-teman harus mensubmitnya terlebih dahulu agar sinonim tersebut ini tidak hilang teman-teman, gitu ya. Terus kita lanjut ke sinonim, tambah random lagi, terus kita kasih judul paragraf yang tadi teman-teman. Nah, fungsinya itu biar tidak pusing ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan judulnya dengan kata atau kalimat yang sama itu teman-teman nggak pusing nyarinya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kayak ide sendiri kayak misalkan judul di sini ditulis dengan judul itu bisa ya. Nah, untuk isinya sendiri sama sama lagi kita menggunakan perintah ini. Nah, kita menggunakan perintah ini lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita copy pastekan lagi. Nah, itu ya. Lalu kita enter teman-teman ya. Biar nanti AI-nya membuat sendiri tentang paragraf pertama ini. Kita tunggu sampai 30 paragraf, 30 kalimat yang dibuat. Itu. Nah, kita tunggu sampai 30 persamaan ya teman-teman. Nah, jika sudah menjadi 30 persamaan seperti ini teman-teman, bisa teman-teman copy pastekan lagi. Nah, kita copy pastekan lagi. Lalu kita tempelkan lagi ke remove duplicate ya teman-teman. Remove duplicate. Nah, setelah itu kita copy pastekan lagi, jangan lupa dimasukkan ke dalam notepad lagi teman-teman. Tentunya ada lambang-lambang yang tidak kita inginkan ya. Nah, jika sudah aman,
Coba kita tempelkan kembali ke dalam waktu. Nah, ke dalam waktu. Enter. Nah, jika sudah jadi seperti ini, jangan lupa disimpan. Jangan lupa disimpan. Setelah itu kita lanjut ke new PKP lagi nih. Terus kita lihat. Ini slide ini. Hmm. Nah, kita blok lagi kata ini. Lalu kita tekankan eh, sinonim kata dari kalimat tersebut. Nah, nah, jika sudah ada tanda kayak yang tadi itu ada garis dua seperti ini itu otomatis sudah tersinonimkan. Bentar ya teman-teman. Nah, terus kan ya kita sinonimkan kembali nih subjudul dari jenis-jenis jersey. Oke. Dan jangan lupa setiap teman-teman udah mensinonimkan, jangan lupa di submit teman-teman. Tuh. Terus kita lanjut ke sinonim, tambah random kembali dengan judul ini ya. Jenis-jenis jersey teman-teman. Nah, buatnya tetap teman-teman sama lagi dengan menggunakan perintah ini. Ya, dengan menggunakan perintah yang sama ya. Ini. Nah, ya. Terus kita copy pastekan kembali yang ini. Lalu kita tempelkan lagi. Biar AI-nya membuat terlebih dahulu. Kita blok kembali. Kita masukkan ke tools dojo-nya lagi. Nah, udah gitu. Kita copy pastekan kembali ke dalam notepad teman-teman. Nah, jika sudah aman, tidak ada lambang-lambang yang tidak kita inginkan, kita bisa copy pastekan kembali ke dalam mark tool-nya teman-teman. Ya. Nah, kita masukkan ke sini, kita enter. Nah, ini udah beres, lalu kita simpan. Lanjut lagi kita ke artikel 2 kali lagi. Kita masukkan lagi teman-teman. Dan kita tekan. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah tersinonimkan teman-teman. Ya. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Dengan hal yang sama, saya membuat ini per paragraf ya teman-teman. Saya membuatnya per paragraf, tapi teman-teman bisa membuatnya per kalimat ya. Biar lebih lebih menarik lah teman-teman gitu. Jadi berbeda per kalimatnya gitu. Kita kopikan lagi, kita kopikan lagi. Jangan lupa setelah kita mensinonimkan itu, kita submit terlebih dahulu, lalu kita mensinonimkan lagi teman-teman ya. Tambah random, ya. Terus kita buat dengan perintah yang sama ya teman.
Hmm, kita kopikan ke baju buatkan ya. Nah, karena karena kalimat ini kan ini paragraf teman-teman dan ini dibuat sama AI-nya itu lebih pendek ya. Teman-teman bisa menambahkan perintah lagi buatkan saya. Kita bisa copy pastekan di ini kembali. Buatkan saya 30 persamaan kalimat tanpa ada kata duplikat minimal eh sebanyak deh sebanyak sebanyak 3 baris dari kalimat berikutnya. Coba kita nih kita tambahkan dulu maka jadi nah otomatis dia membuatnya langsung menjadi 3 baris. Nah kita tunggu sampai dia membuat. Tunggu sampai AI tersebut membuat 30 persamaan kalimat ya teman-teman. Nah, dan seperti ini kita copy pastikan lagi. Kita copy pastekan kembali. Dan jangan lupa masukkan ke tools dojo lagi ya teman. Tools dojo. Jika sudah, kita kopikan lalu kita masukkan ke dalam. Nah, karena teman-teman kalau bisa teman-teman lihat, di sini tanda titik komanya itu ada dua ya, ada di tengah-tengah sama di belakang seperti ini. Nah, ini itu tidak boleh teman-teman, karena titik koma ini itu penanda kalimatnya ya teman-teman gitu. Coba teman-teman bisa hapus dulu untuk tanda titik komanya. Kita hapus dulu ya. Nah, setelah itu kan udah otomatis hilang nih tanda titik komanya. Kita ngisi tanda titik komanya itu di akhir kalimat ya teman-teman. Di akhir kalimat ya. Nah, kita bisa seperti ini teman-teman. Di akhir kalimatnya ya. Ya. Kita coba sedikit aja ya teman-teman. Nah, kita coba segini dulu deh. Kita kopikan, kita pastekan kembali ke dalam maktulnya. Nah, kita pastikan kembali ke dalam maktul. Enter. Setelah kita pastikan ke dalam maktul, jangan lupa teman-teman disimpan. Setelah sinonim jangan lupa disimpan. Setelah disimpan, karena data telah diupdate, kita lanjut lagi ke new PKP artikel 2 paragraf ya. Nah, terus tadi kita lihat, nah untuk sinonim yang ini, yang selanjutnya itu yang bagian ini ya teman-teman.
Nah, kita tekankan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi mengsinonimkan ke paragraf selanjutnya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke sinonim paragraf yang selanjutnya. Oke, kita copy paste lagi. Dan jangan lupa setiap kita setelah mensinonimkan seperti ini, kita submit, teman-teman. Ya, kita submit. Lalu kita ke sinonim kembali. Kita copy pastekan lagi. Kita buat menggunakan ChatGPT kembali. Kita buat dengan ChatGPT kembali. Ya. Nah. Nah, kita copy pastekan kembali ya. Untuk tempelkan. Nah, biar AI yang membuat kalimatnya. Nah, untuk contoh kita sedikit aja ya teman-teman. Biar cepat gitu ya. Nah, coba kita copy pastekan 5 kalimat aja. Untuk contoh, kita masukkan. Jangan lupa nih teman-teman, setiap teman-teman udah buat teksnya atau sinonimnya di AI atau di ChatGPT, teman-teman jangan lupa cek terlebih dahulu duplikatnya di Tools Dojo, teman-teman ya. Nah, terus agar teman-teman bisa melihat tidak ada lambang-lambang yang tidak diinginkan oleh teman-teman, teman-teman bisa copy pastekan dulu ke Notepad ya teman-teman gitu. Nah, karena sama seperti yang tadi ini itu ada titik koma tuh di beberapa tempat. Nah, sedangkan titik koma itu kita simpannya di akhir. Nah, kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Kita replace, dan tidak ada tanda titik koma. Lalu kita buat titik komanya di bagian akhir kalimat, teman-teman. Ya, tuh. Nah, jika sudah, kita kopikan kembali, kita tempelkan kembali ke dalam maktulnya, teman-teman. Ya, kita kopikan kembali ke dalam maktulnya. Nah, enter. Itu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, pokoknya setiap teman-teman sudah mengsinonimkan kata itu, teman-teman jangan, ya, maaf ya tadi agak sedikit nge-lag ya jaringan saya, mohon maaf. Tuh. Nah, setelah sudah tersimpan seperti ini, kita lanjut ke new PKP lagi. Nah, kita blok kembali kata yang tadi kita sinonimkan. Nah, kita tekan lagi. Nah, sudah tersinonimkan. Lanjut lagi ke paragraf terakhir nih, teman-teman. Paragraf terakhir. Sama, semuanya juga sama. Untuk perintah sinonim itu semuanya sama, teman-teman ya. Sama semua. Nih, sama semua. Kita copy pastekan kembali. Dan jangan lupa teman-teman, setiap teman-teman setelah mengsinonimkan, jangan lupa di submit ya. Jangan lupa di submit.
lalu masuk ke sinonim, tambah random lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu untuk perintahnya, teman-teman perintahnya sama, masih sama kok. Misalkan teman-teman mau panjang lagi bisa buat 3 baris gitu ya. Atau teman-teman mau kayak pendek aja gitu. Atau sesuai dengan ini bisa juga. Ya. Tuh. Nah, terus kita copy pastekan kembali. Nah, lalu kita enter. Biar AI yang membuatnya. Ya. Dan untuk sebagai contoh kita buat 5 saja dulu ya teman-teman. Kita buat 5. Kita copy pastekan. Kita tempelkan ke tools Jojo kembali agar tidak ada kalimat yang duplikat teman-teman ya. Nah udah gitu kita tempelkan kembali ke Notepad. Nah, karena seperti biasa kayak yang tadi juga teman-teman. Ini ada tanda titik komanya ada 2. Jangan khawatir bisa teman-teman hapus terlebih dahulu. Lalu teman-teman ganti titik komanya itu di akhir kalimat teman-teman ya. Di akhir kalimat. Setelah itu teman-teman kopikan kembali, masukkan kembali ke dalam markdown CTR. Nah, lalu kita simpan ya. Jika sudah masih kita masuk ke artikel 2 paragraf, kita blok yang tadi kita buat sinonimnya, kita tekan ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa disubmit terlebih dahulu agar tidak hilang ya. Nah, misalkan teman-teman mau lihat hasilnya dari sinonim tersebut, teman-teman bisa lihat di hasil di UPKP. Nah, hasilnya. Nah, untuk di pertama dengan judul harga jersey termurah di Jakarta itu, judulnya ada petunjuk memilih jersey yang nyaman dan keren untuk setiap aktivitas. Nah, kita lanjut ke kalimat kedua tuh. Di biaya jersey termurah di Jakarta dengan keyword yang berbeda, otomatis judulnya berbeda, isinya berbeda, dan semuanya juga berbeda ya. Ini juga di bawahnya nih selanjutnya dengan keyword yang berbeda, isinya berbeda gitu. Jadi otomatis ini semuanya jadi berbeda isinya ya, keywordnya. Teman-temannya jadi berbeda gitu. Nah, lalu kita lanjut di artikel paragraf. Nah, di mana ini kita bisa nyisipin gambar. Nah, untuk contoh menyisipkan gambar, saya menggunakan WSP terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk menyisipkan sebuah gambar. Nah, karena gambarnya jersey, kita bisa searching gambar jersey. Untuk sebagai contoh aja ya, gambar jersey. Nah, coba kita jersey apa ya? Nah, coba jersey ini deh. Ini hanya sebagai contoh aja, teman-teman ya. Nah, udah disimpan seperti itu. Nah, jangan lupa setiap gambar yang mau diupload itu kita ubah dulu untuk ukurannya, teman-teman ya. Nah, kita ubah dulu untuk ukurannya. Nah, untuk ukurannya yang direkomendasikan oleh kita itu di bawah 500 pixel, teman-teman ya. Seperti ini, 500 kali 500 ya. Save, simpan di tempat mana, kita tulis namanya jersey 1. Itu ya. Save. Setelah itu, nah karena kita itu masukin gambar atau menyisikan gambar dalam makro itu harus berupa link, jadi kita harus nguploadnya. Misalkan teman-teman punya WSP, punya CTR, itu berbeda untuk cara uploadnya ya. Nah.
Untuk cara ngupload gambarnya, kita ke produk, import gambar. Nah, lalu teman-teman bisa mengimport sini ya untuk gambarnya. Kita cari gambar yang mana. Nah, jersey 1. Kita tempelkan, kita submit. Nah, ini jangan sampai lupa teman-teman. Misalkan teman-teman nanti takutnya lupa untuk nama si fotonya itu ya. Kita copy pastekan dulu ke dalam notepad teman-teman ya. Coba kita copy pastekan ke dalam notepad ya. Nah, jika ini kan sudah terupload ya teman-teman, sudah tersubmit ini. Oke. Untuk cara melihat gambarnya sendiri, teman-teman bisa buka nama domainnya, pastikan, terus tulis upload, lalu nama dari gambar yang telah kita masukkan ke dalam WSP tadi ya. Dan masukkan, coba kita ini. Otomatis gambarnya ada ya kan, udah terupload di WSP kita. Kita copy pastekan link yang di atas ini, kita kopikan, lalu kita masukkan ke Marktool. Nah, untuk menyisipkan gambarnya seperti itu ya, teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalkan ada nyisipin gambar di CTR atau di DU, itu nanti ada tutorialnya lagi ya. Ada Marktool ke CTR. Nah, karena ini contoh untuk Marktool saja hari ini, saya contohkan itu ke WSP ya, teman-teman. Setelah jadi seperti ini, jangan lupa teman-teman submit ya. Gitu. Nah, kita submit. Nah, misalkan teman-teman kok ID kategorinya ini kok kosong. Nah, ID kategori itu mengikuti nomor kategori dari WSP, teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngupload maktul untuk WSP itu harus disipin ID kategori. Karena ini kita contoh aja, jadi kita nggak usah masukin ID kategori, teman-teman. Karena nanti ada sesinya lagi gitu berbeda ya. Nah, setelah kita cek dan hasilnya itu udah tidak ada masalah, kita lihat di hasil. Nah, kita lihat di hasil, hasilnya itu seperti ini, berbeda-beda teman-teman untuk deskripsinya. Teman-teman bisa download file CSV-nya seperti itu ya. Lalu ini file CSV-nya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam WSP teman-teman, misalkan atau CTR teman-teman kalau dengan misalkan upload gambarnya berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pelajaran maktul kali ini mungkin sekian, cukup sampai sini aja gitu ya. Misalkan teman-teman ada punya pertanyaan seputar maktul bisa teman-teman bertanya, gitu ya. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa langsung bertanya lewat open mic atau dari chat Zoom. Pertanyaan untuk materi maktul ya. Ada yang belum jelas atau bagaimana? Hmm, Pak Bambang juga udah nggak join lagi. Setelah jadi, mohon maaf tanya nih, setelah jadi pengindekan itu semua atau gimana itu? Iya Pak, gimana maksudnya? Setelah jadi. Setelah jadi itu kan ada Oh, berapa banyak itu ya, ada 70 atau berapa itu ya? Itu iya. harus pengindekan harus di semua diindeks semua atau Iya sebagian Pak, kalau misalkan aja? gini ya, ini kan kita membuat maktul, terus filenya dalam bentuk CSV, kita Hmm. upload ke dalam WSP terlebih dahulu. Nah, misalkan kita mau nge-index nih teman, mau inspeksi atau gimana, itu bisa satu persatu untuk produknya Pak. Gitu. Oh, nggak bisa Nggak bisa apa semua Pak, nggak bisa bareng. Soalnya, akumulasi bisa ya? iya nggak bisa Pak, soalnya kalau misalkan index itu kita langsung dari Google-nya langsung Pak. Jadi harus satu Oke, oke. persatu. Oke, makasih, makasih. Iya, sama-sama Pak.
Oke, terima kasih Pak Yudi telah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi maktul? Ibu Anik mau ke Zoom lagi ya? Tumben nggak nanya nih. Baik, tidak ada yang bertanya lagi kah? Apa sudah paham semua ya soal tentang materi maktul? Mungkin nyambung pertanyaan Bapak sebelumnya tadi loh, Mas. Iya, Untuk iya Bu Ani. mengindekkan produk kita di Google, Hmm. itu bisa berdiri sendiri atau harus dengan domain? Kalau untuk pengindeksan itu kita harus menggunakan domain Bu, karena yang diindeks itu website kita Bu gitu. Dan website ya kita udah daftarin website kita, terus untuk mengindeksnya itu tetap per produk Bu gitu. Jadi tetap nggak bisa bareng-bareng gitu. Jadi satu per satu juga, karena kan pengecekan juga dari si Google-nya. Untuk domainnya domain sendiri punya kita gitu. Jadi karena kan yang di indeksnya juga kan yang didaftarinnya itu website punya kita seperti itu. Di Iya, cross. misalkan Hmm, hmm. misalkan Lanjut. ini produk kita ini udah kita input semua ya, semua Hmm, item, semua pendukung-pendukungnya. iya. Nah, supaya lebih prepare, ini kita indekskan dulu. Itu efektif nggak? Gimana maksudnya Bu? Eh, kita sudah menginput Ya maksudnya, semua produk-produk yang akan kita heeh. broadcast nanti ya, Hmm, dari sisi pemenuhan syarat-syaratnya. Nah, hmm. ini misalkan sudah jadi, satu persatu kita indekskan ke Ya, Google, iya Bu. efektif nggak? Efektif Bu. Efektif. Gimana Ibu bisa cara main keyword gitu, terus deskripsi yang bagus gitu. Jadi tetap kalau untuk misalkan indeks atau inspeksi itu teman-teman bisa satu persatu gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi kalau mau main bagusnya, teman-teman bisa main keywordnya dengan keywordnya yang bagus-bagus gitu, dengan deskripsi yang bagus. Gimana cara eh, apa ya narik perhatian eh, customer gitu atau konsumen itu. Iya. Untuk menyusun artikel itu, kan tidak serta-merta sih Mas kita ini memakai jasanya jasanya ChatGPT kan. Katakan kita punya kerjasama lah dengan penulis yang ya katakan penulisnya itu sudah sudah kompeten lah Mas. Hmm. Apa itu nggak dimungkinkan? Kenapa Ya, kok kita menjargonkan ChatGPT ini ya? Seolah-olah ini dia kok ini Bu, dewa gitu loh. maaf ya Bu. Karena ini untuk contoh, kalau kan tadi saya udah membahas di awal, jika kita membuat deskripsi atau membuat artikel suatu produk, jika ibu atau bapak atau teman-teman pun sekalian punya deskripsi sendiri Heeh. yang lebih bagus, itu lebih Iya, baik gitu. Karena itu lebih apa ya, powerful ya. menarik, ya betul Bu, menarik perhatian konsumen Bu gitu. Nah, kalau untuk ChatGPT sendiri itu hanya membantu Bu gitu. Nah, Iya, kayak iya. misalkan saya kan nggak punya deskripsi sendiri nih, otomatis saya buat contoh buat makul aja gitu kan. Jadi saya buat contohnya menggunakan ChatGPT Bu gitu. Misalkan teman-teman mau menggunakan ChatGPT itu bisa, atau teman-teman punya deskripsi sendiri itu lebih baik malah itu. Mas, Ya. ya ini mumpung apa ya, audiennya juga sedikit ya, kita ngobrol. Saya tuh mungkin malah punya punya bayangan seperti ini loh, Mas. Eh, Max Tool ini kita optimalkan sesuai kebutuhan kita. Nggak semata-mata lah kita itu komersial ya, nggak semata-mata kita itu beriklan
menghasilkan profit. Tapi sekiranya kita ini punya jiwa volunteer ya, punya jiwa ingin berbagi, ini menjadi sarana untuk bisa menghimpun artikel kita yang nantinya itu bisa kita bagi secara free. Nah, katakan kita pengen punya artikel tentang masalah sosial, masalah ekonomi, terus kita punya bahasan yang menarik. Mungkin ini bisa jadi rujukan mahasiswa. Itu bisa nggak Mas difungsikan? Ya, itu tergantung yang punya websitenya ya, Bu. Misalkan Ibu mau nyantumin itu bisa, Bu. Gitu. Tapi kan eh, website sendiri yang kita apa ya, yang kita jual, yang kita pasarkan itu untuk penjualan produk, Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan Ibu kayak misalkan punya kayak gitu, itu bisa juga sih, Bu. Gitu. Bisa, so. Ide-ide bagus gitu. Ide-ide yang cemerlang lah. Iya, Soalnya gini loh, saya terinspirasi Mas ya. Ada salah satu penulis ya dari UI mungkin ya, Dwi Martani itu loh. Mungkin ya. kenal ya. Dia ini Mas menulis tentang artikel tentang isu-isu keterkinian. Nah, Hmm. itu dihimpun gitu loh Mas. Nah, itu kita kita bisa bertandang ke apa ini warungnya ini dan itu free gitu loh. Nah, itu kan juga Hmm. salah satu apa itu upaya kita lah untuk bisa memberikan manfaat kepada komunitas yang membutuhkan. Mungkin mahasiswa atau siapapun lah yang punya kepentingan dan minat yang Hmm. sama. Ya bisa Bu, kan itu sesuai dengan kepentingan Ibu dan sesuai dengan misalkan Ibu mau jadi apa nih, kayak misalkan outputnya mau seperti apa nih dengan Hmm. apa yang saya buat gitu, itu bisa mengikuti Bu, gitu. Ya, jadi tidak serta merta kita itu harus ada feedback jadi uang gitu loh ya. Ya betul betul, saya setuju. Tanya Mas, Ya, Ya tanya. Mas, monggo gantian. Tadi kalau kita sudah selesai di Maktul, kita masukkan ke WSP. Halo? iya, iya. Terus kalau tidak kita munculkan di beranda atau di kategori, Mm. itu Google baca nggak, Mas? Baca Pak. Kalau misalkan Bapak udah ngeinspeksi produknya, pasti terbaca oleh Google. Walaupun Seperti tidak kita munculkan ya di beranda iya, atau di iya Pak, kategori. betul. Iya, Pak. Kalau kita udah inspeksi, pasti muncul di Google, Pak. Bisa dilihat hasilnya dengan site itu ya. Nah, terus bedanya, Mas, pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. kalau bedanya kita di deskripsi ini yang hidden, itu yang antara unhidden dengan hidden itu bagaimana, Mas? Yang mana, Pak? Kan deskripsi produk kan ada yang hidden. Oh, ada ini seperti ini. Iya, eh, kan kita tidak ingin ditampilkan, hanya hanya untuk searching Google saja. Jadi kita taruhnya di hidden bagaimana? Ya bisa, Pak. Bisa Kalau untuk juga. ini mah, ini kan judul untuk deskripsi, Pak. Gitu. Mm, 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 mm. Tuh, ini isinya. Nah, gitu. Jadi ini harus disinonimkan karena hasilnya bakal berbeda-beda tiap keyword, Pak. Gitu. Ya, deskripsinya itu tidak ditaruhkan di yang ditampilkan, tetapi ditaruh yang di hidden. Yang di hidden seperti apa ya? Kan deskripsi produk kan ada dua, ada yang ditampilkan, Oh, ada yang yang hidden. maksud Bapak di Google High, Google Hidden ya, konten Ya, Google yang Hidden. di WSP kan ada hidden juga itunya. Kalau untuk konten Google Hidden hanya diketik COD saja, Pak. Kalau deskripsi ya untuk ditaruh deskripsi produk, Pak. Hmm. Beda from. Hmm. Iya, betul, Pak. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Oke, di kolom chat ada yang nanya, kita praktek dulu. Nanti kalau mentok akan bertanya kemana ya, Pak? Kalau mentok ataupun ada yang bermasalah bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Nanti chat aja di situ kendalanya apa, persoalannya apa, nanti akan dibantu oleh tim teknis. Kasih link rotatornya. Sebentar, Pak.
Link rotator ya. Ntar ya. Di grup ada di grup deskripsi. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ada permasalahan tentang website WSP, CTR, Maktul, Bioling, DU, bisa chat ke link berikut ya, rotatornya tim teknis. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah ya, karena sudah jam 3 lebih. Eh, ini Mas, saya cuman apa ya, dari pengalaman mengikuti pelatihan ini, saya menyimpulkan memang setiap orang kebutuhannya berbeda, spesifik gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana kita memilih dan memilah. Iya, betul, Bu. Ya. Nah, untuk Mektul sendiri ini, saya rasa concern kita adalah pemenuhan database. Eh, database itu kita tahu bahwa ini adalah variabel yang memang harus kita penuhi A sampai Z lah. Nah, manakala A sampai Z ini tidak terpenuhi, maka output yang kita proses ini tidak akan optimal. Nah, oleh karena itu kita memang harus menyiapkan secara rapi, secara terstruktur, apa pendukung-pendukungnya yang menjadi persyaratan. Dan ini butuh waktu, Mas. Ini kan kita tidak buru-buru gitu loh. Saya harus segera mendapatkan output. Jadi bagi saya sementara mengikuti proses dulu. Sementara itu yang bisa saya respon dari pembelajaran yang Mas berikan. Iya, Itu betul, Bu. Karena masukan saya. proses itu harus dinikmatin ya. Ya, ya. Proses tidak mengingkari output. Boleh. Iya, Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu Ani Ya, atas semangat saran Mas. dan pesannya. Oke, Ya, Pak, saya sudah pensiun jadi sepertinya kok saya ini kelebihan energi. Apa Bu? Bu harus semangat Bu. Iya, Mas. Karena umur itu hanya angka Bu. Iya, saya seperti 26 kok, Mas. Wah, saya 17 dong Bu. 26 dibalik, Mas. Siap, siap Bu. siap Bu Ani. Oke, karena memang sudah waktunya udah jam 3 lewat ya. Iya. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih untuk Mas Pami atas penjelasan tentang maktulnya. Ya, Semoga ilmunya bermanfaat pada teman-teman yang hadir di Zoom siang sampai sore ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.